pagi, Mbak. Perkenalkan, nama saya Najwa. Panggil saja Mbak Najwa ya. Saya mahasiswa dari Poltekkes Semarang yang saat ini sedang dinas pelayanan selama 3 minggu dan kurang 2 minggu lagi saya di sini. Hari ini saya dinas pagi dari pukul 7 sampai 2 siang nanti. Saya yang akan merawat Mbak selama di rumah sakit. Nama lengkap Mbak siapa? Sebelumnya panggil tahu dan senangnya dipanggil siapa? Selamat pagi, Suster. Nama lengkap saya Anissa Putri. Biasa dipanggil Anissa aja biar gampang. Baik, bagaimana kabar Mbak Anissa saat ini dan apa yang sedang dirasakan Mbak? Agak mendingan sih, Sus. Tapi masih lemes aja badannya, kepalanya juga masih pusing dikit. Oh, jadi Mbak Anissa merasa badan dan kepala berputar ya? Apakah Mbak masih suka menyendiri? Iya, akhir-akhir ini memang lebih sering di kamar aja. Rasanya capek kalau rame-rame. Baik Mbak, sebelumnya saya ada beberapa pertanyaan, yaitu seberapa sering Mbak Anissa menghabiskan waktu dengan keluarga selama 2 minggu terakhir ini? Apakah jarang atau tidak pernah? Jarang sih, Sus, soalnya keluarga di luar kota, paling teleponan 2-3 hari sekali aja. Seberapa sering dalam 1 minggu Mbak Anissa ketemu dengan rekan di luar rumah setiap hari, sepanjang hari, atau malah tidak pernah? Gak pernah, semenjak sakit udah nggak main sama teman. Baik, apakah Mbak Anissa memiliki orang yang bisa diajak berbicara tentang masalah pribadi atau hal-hal yang bersifat privasi? Ada sih, Sus, kakak saya, tapi jangan cerita juga, takut ngerepotin. Baik, jika Mbak merasa ada masalah, apakah ada teman yang bisa diandalkan untuk membantu mengatasi masalah personal? Kayaknya nggak ada, Sus. Biasanya saya pendam sendiri aja. Baik Mbak, apakah jika seseorang berbuat baik kepada Mbak Anissa siap membalasnya? Siap dong, Sus. Saya nggak enak kalau cuman dibantuin terus. Baik, bagus kalau begitu. Lalu dalam 12 bulan terakhir, apakah Mbak Anissa melakukan kegiatan sukarela melalui atau untuk organisasi begitu? Nggak pernah, Sus. Dulu pernah ikut posyandu, tapi udah setahun lebih nggak aktif. Baik, bagus kalau begitu ya Mbak Anissa. Lalu seberapa puas hidup Mbak Anissa terhadap kehidupan, makanan, kesehatan, pendapatan ekonomi, pendidikan, kebebasan memilih, spiritual, dan kemampuan menolong teman? Kalau jujur ya 5 dari 10 lah, Sus. Masih banyak yang kurang, apalagi kalau soal kesehatan sama ekonomi. Baik, apakah Mbak dapat berhubungan dengan orang-orang yang Mbak Anissa temui? Agak susah, soalnya saya gampang gugup kalau ketemu orang lain. Baik, apakah Mbak Anissa juga menganggap diri Mbak Anissa itu berarti bagi orang-orang lain? Kadang ngerasa nggak penting sih, Sus, kayak nggak ada gunanya aja. Lalu apakah orang dalam hidup Mbak peduli dengan Mbak Anissa? Keluarga peduli kok, cuma saya sering ngejauh. Baik, lalu seberapa kuat ketertarikan Mbak Anissa dengan komunitas atau lingkungan nih Mbak? Lemah banget, Sus, udah lama nggak ikut kegiatan RT atau apapun. Begitu. Lalu apakah Mbak Anissa merasa orang-orang di sekitar Mbak ada tapi selalu merasa sendiri? Iya, sering banget, walaupun ada orang rasanya kayak sendiri aja. Baik, lalu apakah Mbak merasakan ada kekosongan dalam diri Mbak Anissa sendiri? Ada, Sus, kayak ada yang bolong gitu di dada, tapi nggak tahu kenapa. Baik, jadi Mbak Anissa merasa ada kekosongan ya di dalam diri Mbak Anissa. Lalu menurut Mbak Anissa, apakah kebanyakan orang dapat dipercaya atau Mbak Anissa sendiri tidak bisa berhati-hati kepada orang lain? Atau seperti mudah atau sulit percaya begitu Mbak Anissa? Sulit percaya, Sus, soalnya takut dikecewain lagi. Baik, lalu apakah Mbak Anissa merasa orang-orang itu hanya memanfaatkan Mbak Anissa saja?
Kadang iya, Sus. Lalu, apakah Mbak Anissa mempercayai perangkat desa, aparat, penagih, dan sistem hukum begitu, Mbak Anissa? Setengah-setengah sih, nggak semuanya bisa dipercaya. Baik, jika Mbak Anissa kehilangan barang berharga dan ditemukan oleh tetangga, apakah barang berharga itu akan dikembalikan? Nggak yakin, Sus, tergantung orangnya juga. Baik, lalu apa yang membuat Mbak Anissa tidak dekat dengan orang lain? Dan apa saja kegiatan yang dilakukan saat sedang bersama keluarga Mbak Anissa? Apakah ada pengalaman yang tidak menyenangkan saat bersama orang lain? Atau apa ada yang menghambat Mbak Anissa saat berteman dengan orang lain? Saya takut dijat, Sus. Sama keluarga juga cuma makan bareng doang, jarang ngobrol. Dulu pernah dibully teman, jadi trauma. Yang menghambat ya rasa minder aja. Baik, bagaimana kalau kita berbincang tentang perasaan Mbak Anissa dan juga kemauan yang dimiliki Mbak Anissa? Apakah Mbak Anissa setuju? Boleh, Sus, saya setuju, biar lega juga. Baik Mbak Anissa, agar saya dan Mbak Anissa dapat saling mengenal sekaligus dapat memahami keuntungan berinteraksi dengan orang lain dan juga kerugian tidak berinteraksi ya. Iya, Sus. Saya juga mau ngerti kenapa saya susah bergaul gini. Baik, berapa lama Mbak Anissa mau berbincang? Gimana kalau 15 menit? 15 menit cukup kok, Sus, saya bisa. Baik, Mbak Anissa mau berbincang di mana nih? Gimana kalau di ruang tamu? Di ruang tamu aja nggak apa-apa, asal tidak ramai. Baiklah Mbak, jadi saat ini Mbak Anissa bisa dikatakan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan kemampuan untuk berinteraksi dan juga berbaur dengan orang lain. Nah, hal ini berupa kurangnya keterlibatan dalam kegiatan sosial, minim kontak dengan orang lain, kurang hal yang memuaskan seperti yang sudah dikatakan Mbak Anissa tadi. Iya, Sus, bener banget. Saya ngerasain itu semua. Baik, jadi Mbak Anissa, di sini saya akan membantu Mbak Anissa untuk meningkatkan interaksi sosial agar Mbak Anissa dapat mencapai kehidupan yang lebih sehat, bahagia, dan produktif, serta lebih memiliki hidup yang bermakna lagi. Makasih ya, Sus. Saya pengen banget bisa berubah. Baik Mbak Anissa, sebelumnya Mbak Anissa bisa menyiapkan waktu, kesediaan mental, dan juga pengetahuan untuk menerima informasi bantuan dan kami saling percaya ya. Siap, Sus, saya usahain untuk terbuka. Jadi Mbak Anissa, menurut Mbak Anissa, apa saja keuntungan jika kita memiliki teman? Keuntungannya jadi ada teman cerita, ngerasa nggak sendiri, bisa saling bantu. Wah, benar sekali Mbak Anissa. Nah, kalau kerugian kita tidak punya teman, apa ya Mbak? Rugi banget sih, Sus, jadi kesepian, stres, nggak ada yang bantu kalau lagi ada masalah. Wah, tadi banyak juga ya kerugiannya. Kalau begitu, Mbak Anissa mau belajar berteman dengan orang lain? Mau, Sus? Nah, untuk memulainya, Mbak Anissa bisa belajar dengan saya dulu. Untuk berkenalan, sebutkan dulu nama kita. Contoh, nama saya Anissa. Selanjutnya, Mbak bisa bertanya nama orang tersebut. Contohnya seperti, nama Mbak siapa? Senangnya dipanggil siapa? Begitu. Baik. Nama saya Anissa, nama suster siapa? Sering dipanggil apa? Baik, bagus sekali Mbak Anissa. Sekarang coba kita praktekkan lagi. Misal kalau belum kenal, coba Mbak bertanya dengan saya. Oh iya, nama suster siapa? Biasanya suster suka dipanggil apa? Iya, bagus sekali Mbak Anissa. Nah, setelah berkenalan dengan orang tersebut, diajak ngobrol hal yang menyenangkan, misal tentang keluarga, hobi, atau pekerjaan. Hobi suster apa? Saya suka dengan musik kalau lagi suntuk. Iya, bagus sekali seperti itu ya Mbak Anissa. Nah, bagaimana kalau kita latihan bercakap-cakap dengan teman ya Mbak? Ayo Sus, saya mau coba latihan biar nggak kaku lagi. Baik Mbak Anissa, bagaimana nih perasaan Mbak Anissa setelah kita latihan berkenalan tadi? Agak lega sih Sus, awalnya malu, tapi ternyata nggak sesulit itu kalau dipraktekin. Nah, sekarang coba diulang kembali dan peragakan ulang satu perkenalan saja. Oke Sus, halo, nama saya Anissa, senang dipanggil Anissa.
Suster, namanya siapa dan senang dipanggil apa? Ya, bagus sekali. Baiklah, Mbak, dalam sehari Mbak mau berapa kali berbincang dengan orang lain? 2 kali boleh, Sus? 2 kali ya, Mbak. Baiklah, jam berapa Mbak mau latihan? Jam 11 sampai jam 4 sore itu saya bisa. Nah, ini ada jadwal kegiatan. Kita isi jam 11 dan jam 4 sore ya, Mbak. Kegiatan Mbak Anissa adalah bercakap-cakap dengan teman sekamar. Nanti saya coba ngobrol sama Mbak Rina yang sekamar. Baiklah Mbak Anissa, gimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang pengalaman dan juga latihan berbincang dengan teman baru? Apakah bersedia Mbak Anissa? Bersedia, Sus. Saya mau coba biar lebih lancar aja ngobrolnya. Baik Mbak Anissa, mau jam berapa? Kalau jam 3 sore? Jam 3 sore nggak apa-apa, Sus. Saya tunggu. Baik Mbak Anissa, mau berbincang-bincang di mana nih? Gimana kalau besok di ruang tamu lagi? Di ruang tamu aja, Sus, biar suasananya enak. Baiklah Mbak, kalau begitu saya izin pamit terlebih dahulu. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini ya. Ya, Sus. Makasih banyak ya udah bantuin saya. Hati-hati, Sus.